Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bening Prameswari Susilo dari kelas 5C. Di sini saya akan membuat video simulasi kelas 4 semester genap tema 9, yaitu Kayanya Negeriku, dengan subtema Kekayaan Sumber Energi di Indonesia pembelajaran ke-1. Video ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Model Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra di SD. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, coba rapikan dulu kursi dan mejanya. Ikut teman yang ada di depan ya. Sudah? Nah, coba lihat lagi sekitarnya, apakah ada sampah? Tidak ada. Kalau kelas bersih dan rapi, maka kita sebagai warga kelas akan merasa nyaman selama proses pembelajaran. Begitu pula apabila kelas kita berantakan, tidak rapi, dan juga banyak sampah, maka kita tidak akan nyaman selama proses pembelajaran. Baik ketua kelas, tolong pimpin doa teman-temannya ya, dalam hati saja. Ibu absen terlebih dahulu ya. Anissa Khairani, Elsa Guslia Mary, Elni Atika, Nurrahmawati, Titin, hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, di sini ibu ingin bertanya, ada yang tahu nggak kita hari ini belajar subtema berapa? Ya, kita masuk ke tema 9, pembelajaran subtema pertama ya, dan pembelajaran pertama yaitu Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Nah, sebelum mulai, ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama proses pembelajaran. Di sini ibu akan membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Selanjutnya ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi. Lalu siswa setelah menyimak penjelasan ibu, siswa akan membaca bacaan mengenai wawancara yang ada di buku paketnya. Setelah membaca, anak-anak ibu diminta untuk membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu berguna untuk mewawancarai tokoh, karena kita akan melalui proses wawancara. Selanjutnya, setelah membuat daftar pertanyaan, siswa ibu akan diberi waktu untuk mewawancarai tokoh yang ada di sekolah ini, seperti guru, ibu kantin, dan Pak Satpam. Setelah selesai mewawancarai tokoh, anak-anak ibu diminta untuk merangkum hasil wawancara tersebut yang dituliskan di bukunya. Setelah merangkum, kita akan melakukan tanya jawab mengenai hasil wawancara per kelompok ya. Nanti antar kelompok akan melaksanakan sesi tanya jawab. Selanjutnya, ibu akan memberikan teks bacaan mengenai berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Setelah membaca, anak-anak ibu diminta untuk menuliskan apa saja berbagai sumber energi yang ditemukan. Setelah selesai menuliskan, nanti perwakilan siswa yang ada di setiap kelompok akan menjelaskan mengenai berbagai sumber energi, dan teman-teman dari kelompok lain akan menyimak. Setelah menjelaskan, ibu ingin anak-anak ibu membaca kembali mengenai teks bacaan tersebut dan menemukan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di teks bacaan tersebut. Setelah menemukan, anak-anak ibu diminta melaporkan hasil temuan tersebut melalui sesi tanya jawab dengan teman antar kelompok. Bisa dipahami ya? Baik.
Sudah semangat belajarnya? Belum? Anak-anak ibu sekalian, kita memiliki kesempatan untuk bersekolah. Maka kesempatan tersebut harus dilaksanakan dengan baik, karena masih banyak anak-anak di luar sana yang masih belum bisa sekolah. Jadi kita harus bersyukur ya, kita bisa sekolah dan kita dapat mencari ilmu. Oke, kita mulai saja ya. Ibu akan membagikan anak-anak ibu menjadi berkelompok. Anissa Hairani dengan Elsa ya. Dengan Elsa. Elni Atika dengan Nurrahmawati dan Titin ya. Baik, sudah. Di sini ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi pertama kita, yaitu mengenai wawancara. Ada yang tahu apa itu wawancara? Ya, wawancara merupakan tanya jawab. Nah, di sini tanya jawabnya berbeda karena kita akan mencari informasi mengenai tokoh tersebut. Kegiatan ini dilakukan secara lisan dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya membuat daftar pertanyaan agar saat proses wawancara tidak ragu lagi atau tidak gugup saat bertanya atau mewawancarai tokoh. Sudah dimengerti? Baik, ibu kasih kesempatan anak-anak ibu untuk membaca teks yang ada di buku mengenai wawancara ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah? Sudah dipahami? Nah, kalau sudah, ibu ingin anak-anak ibu per kelompok membuat daftar pertanyaan. Sebelum membuat daftar pertanyaan, pikirkan dahulu tokoh siapa yang akan anak-anak ibu wawancarai. Yang ada di sekolah kita aja ya, yang seperti ibu sebutkan tadi. Di sini ada guru, ada ibu kantin, ada Pak Satpam, dan ada orang yang membersihkan atau orang kebun di sekolah kita. Sudah menentukan siapa yang mau diwawancarai? Sudah. Nah, sekarang silakan buat daftar pertanyaannya ya. Maksimal 10 pertanyaan. Nggak boleh banyak-banyak. Per kelompok ya kerjasamanya. Sudah selesai. Nah, ibu beri waktu anak-anak ibu untuk mewawancarai tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita. Apabila sudah selesai, kembali ke kelas ya. Sudah kembali semuanya? Sudah dapat jawabannya? Bagus. Kelompok Anissa bertanya mewawancarai siapa? Pak Satpam. Kelompok Elni Atika? Guru. Pintar-pintar. Nah, setelah kalian menemukan hasil wawancara tersebut, coba kalian rangkum apa saja jawaban-jawabannya. Kan tadi sebelumnya membuat daftar pertanyaan. Sekarang dari jawaban tersebut dirangkum menjadi beberapa paragraf ya. Sudah? Nah, coba kita melakukan sesi tanya jawab. Kelompok Anissa Hairani dulu ya. Apa yang ditanyakan ke Pak Satpam? Ya. Ya, contohnya menghadapi siswa yang terlambat. Nah, apa jawabannya? Berarti Pak Satpam kita dalam menghadapi siswa yang terlambat itu, ia memberi hukuman berupa berdiri di tiang bendera. Nah, kalau kelompok Elni Atika bertanya apa? Menghadapi siswa yang nakal, apa jawaban ibunya? Nah, benar ya.
Apabila seorang guru menghadapi siswa yang nakal, maka terlebih dahulu guru tersebut harus menahan emosinya, tidak boleh terlalu marah, namun tetap diberi penjelasan yang baik agar siswanya dapat mengerti. Baik, selanjutnya ibu punya teks bacaan berupa berbagai bentuk energi. Kalian baca dulu ya, ibu beri waktu. Ini kelompok Elnetika, ini kelompok Anissa Hairani. Sudah selesai dibaca? Nah, setelah selesai, ibu ingin anak-anak ibu selanjutnya menuliskan apa saja yang termasuk sebagai sumber energi. Nah, catat yang ada sesuai di teks tersebut ya. Sudah selesai? Sudah selesai mencatat semuanya? Nah, coba kelompok Anissa Hairani menjelaskan berbagai sumber energi. Kelompok yang lain nyimak ya, simak apa yang dijelaskan oleh kelompok Anissa Hairani, karena nanti akan bergantian dalam menjelaskan. Sudah? Nah, coba kelompok Elnetika menjelaskan berbagai sumber energi yang ada di bumi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelompok yang lain menyimak ya. Benar ya, jadi sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi, baik itu energi kecil maupun energi besar. Benar yang tadi disebutkan oleh kelompok Anissa, sumber energi seperti minyak, nuklir, angin, cahaya matahari, batu bara. Benar juga ya apa yang kata kelompok Elnetika. Oke, ibu ingin coba anak-anak ibu baca kembali teks yang ibu berikan tadi. Sudah? Ibu coba kalian baca kembali mengenai karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk masyarakat. Sudah? Nah, coba anak-anak ibu temukan apa saja karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di teks berikut, yang ada di teks bacaan ini tersebut. Nah, ditulis ya di bukunya ya. Sudah selesai? Nah, coba laporkan hasil temuan anak-anak ibu kepada ibu. Apa saja yang ditemukan? Kelompok Anissa Hairani, apa saja yang ditemukan? Ya, lingkungan sebagai tempat bekerja, benar. Lingkungan tempat mencari makan, lingkungan tempat untuk tinggal. Kalau kelompok Elnetika, ya, kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada alam. Pantai sebagai tempat ekonomi untuk nelayan. Kalau laut, nelayan juga, tapi ia lebih memanfaatkan hasil laut, sedangkan pantai lebih untuk tempat wisata. Ya, lanjutkan. Benar ya, dataran tinggi sebagai tempat untuk lahan pertanian, karena cuaca atau hawa di dataran tinggi itu dominannya sejuk atau dingin, maka baik untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk dataran rendah cocok untuk lahan industri dan peternakan. Berarti benar ya jawabannya ya. Ya, di sini ibu akan menjelaskan sedikit mengenai karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam.
Di sini Ibu akan bertanya, apa itu lingkungan? Ya, lingkungan itu sekitar kita, atau lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Pernah dengar kan kalau misalnya kita tuh tumbuh dan berkembang tergantung pada lingkungan. Lingkungan yang baik, maka kita akan tumbuh dan berkembang dengan baik pula. Begitu pula apabila lingkungan buruk, maka kita akan tumbuh dan berkembang dengan buruk. Nah, contoh-contohnya sudah disebutkan tadi ya, kelompok sudah menemukan. Di sini sumber daya alam memiliki dua bagian, yaitu hayati dan non-hayati. Ada yang tahu hayati itu apa? Ya, tumbuhan termasuk ke hayati dan juga hewan ya. Jadi hayati itu merupakan sumber daya alam berupa tumbuhan dan hewan. Kalau non-hayati, dia berarti sumber daya alam yang mati, sedangkan yang hayati tadi yang hidup ya. Non-hayati itu seperti tanah, minyak bumi, dan bahan tambang lainnya seperti emas, perak, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini sumber daya alam juga terdapat dua bagian, yaitu di mana dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali, seperti tumbuhan dan hewan. Karena tumbuhan dan hewan setiap hari atau setiap saat akan melalui pertumbuhan lagi dan lagi. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu seperti bahan tambang, karena apabila kita sudah mengambil sumber daya alam itu, maka akan sulit ia untuk kembali lagi. Bisa untuk kembali, namun membutuhkan waktu yang sangat lama, seperti ratusan tahun, maka ia akan dihasilkan kembali. Nah, Ibu ingin bertanya, sumber daya alam apa yang kita temukan di daerah kita? Kita ini kan di Kepulauan Riau ya, dimana kepulauan itu berarti banyak lautan daripada daratan. Contohnya aja, di tempat kita di Karimun ada apa? Ada pantai kan? Nah, pantai untuk tempat, ya, untuk nelayan bisa, dan untuk berwisata. Selanjutnya, banyak laut kan? Nah, di sini berarti pekerjaan yang dominan atau sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan yang lebih besar yaitu laut, karena sebagian besar warga kita itu mencari nafkah dengan menjadi nelayan. Sudah bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Nah, coba Ibu ingin anak-anak Ibu simpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Kita belajar apa hari ini? Wawancara. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan tanya jawab guna untuk menggali informasi seseorang, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Selanjutnya, sumber energi. Contohnya apa saja? Angin, ya, sinar matahari, benar, batu bara, minyak, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau sumber daya alam ada berapa jenisnya? 2, hayati dan non-hayati. Hayati yaitu sumber daya alam yang hidup, dan hayati bisa diperbaharui atau tidak? Bisa ya, karena ia akan tumbuh setiap saat. Yang kedua, non-hayati, seperti tanah, minyak bumi, dan bahan tambang. Itu termasuk yang tidak bisa diperbaharui. Bisa, cuman membutuhkan waktu yang sangat lama. Baik. Tidak ada pertanyaan. Nah, Ibu beri PR ya, kerjakan di rumah, halaman 20.
pertemuan selanjutnya. Kumpulkan ya. Baik, sebelum kita tutup, coba rapikan dulu kursi dan mejanya. Sudah? Ada sampah? Kalau ada sampah, pegang dulu. Nanti apabila ibu sudah keluar, tolong buang ke tong sampah ya. Usahakan kelas kita tuh bersih. Kelas kita tuh harus nyaman ya. Kelas kita tuh harus jauh dari yang namanya sampah. Baik, ketua kelas, pimpin doa teman-temannya ya. Amin. Baik, Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.